Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat datang di channel Pena Islam bersama saya Umar Mukhtar. Hari ini kita akan bahas ya tentang apa yang sering kita temukan istilah-istilahnya di dalam pramuka gitu ya. Nah, kita itu kan sering mendengar apa yang disebut sebagai gerakan pramuka, kemudian pramuka dan kepramukaan. Banyak yang mengatakan bahwa ketiga istilah tersebut adalah sama saja, tidak ada bedanya. Tetapi ternyata ketiganya memiliki perbedaan yang cukup signifikan gitu ya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam penggunaan istilah di dalam kehidupan berpramuka, maka akan dijelaskan lebih rinci dan lebih mendalam melalui video kali ini. Baiklah, kita yang pertama akan menjelaskan tentang gerakan pramuka ya. Nah, gerakan pramuka ini adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Nah, ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Ya, karena pramuka ini adalah organisasi yang berbadan hukum dan sah berdasarkan undang-undang. Bahkan sebelum dilaksanakannya atau sebelum disahkannya Undang-Undang Gerakan Pramuka tahun 2010 gitu ya. Nah, Gerakan Pramuka ini merupakan organisasi yang memang sejak awal dibentuk untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang berdasarkan atau berbasis pendidikan karakter seperti itu. Nah, kemudian Gerakan Pramuka ini adalah organisasi yang berasaskan Pancasila. Oleh karena itu, Gerakan Pramuka adalah organisasi yang menanamkan nilai-nilai patriotisme. Dan ini bahkan sudah ditanamkan sejak organisasi pramuka ini belum terbentuk. Karena dulu sebelum ada nama Gerakan Pramuka atau sebelum ada nama pramuka, orang-orang yang aktif di dunia kepanduan ini memiliki organisasinya masing-masing. Ada yang Padvinder pada zaman Belanda begitu ya. Ada yang beragama berbasis keislaman, itu biasanya juga dengan nama-nama masing-masing begitu ya. Ada yang Hizbul Waton begitu. Kemudian ada yang menamakan dirinya sebagai Pandu Indonesia, ya, Pandu Jawa, dan macam-macam. Nah, sejak zaman sebelum dinamakan Pramuka, organisasi-organisasi yang berdasarkan kepanduan itu memang menanamkan nilai-nilai patriotisme. Ini terbukti bahwa di setiap gerakan-gerakan dalam rangka mencapai kemerdekaan, melawan penjajahan dan perbudakan, itu pramuka atau dulu ya namanya kepanduan atau Padvinder itu selalu ikut andil gitu dalam peperangan fisik, dalam menjadi relawan gitu ya, dalam melawan gerakan-gerakan imperialisme sejak zaman penjajahan dahulu begitu. Sebelum akhirnya kemudian gerakan-gerakan kepanduan itu berkumpul kemudian membentuk satu organisasi yang sama, yaitu Gerakan Pramuka ini. Nah, nanti sejarah lebih lanjutnya kita akan bahas di video setelah yang ini ya. Nah, jadi Gerakan Pramuka ini berasaskan Pancasila ya. Harus kemudian menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, patriotisme, dan kebangsaan seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Nah, tujuan Gerakan Pramuka itu sangat luar biasa kompleks sebetulnya ya. Dan ini sejalan dengan tujuan dari pendidikan karakter yang memang sejak beberapa tahun belakangan sangat-sangat digaungkan begitu. Apa itu tujuannya? Yaitu membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman ya, beriman, kemudian bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, ini yang tadi saya bilang, nasionalisme ya, kemudian taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya,
ya. Kemudian memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Nah, jadi tujuannya ini sangat luhur sekali, ya. Karena apa? Karena memang pada dasarnya gerakan kepanduan ini sejak awal mula diperkenalkan oleh Bapak Pandu Dunia yaitu Baden Powell itu memang berdiri di masa pada saat generasi muda itu mencapai peradaban yang begitu mengkhawatirkan begitu, ya. Anak mudanya tidak bekerja, ya. Kemudian senang dengan berhura-hura begitu, ya, bermabuk-mabukan bahkan. Nah, maka gerakan kepanduan pada waktu itu digagas oleh Baden Powell untuk mengikis sedikit demi sedikit kebiasaan buruk yang banyak dilakukan oleh generasi muda. Dan ini juga berlanjut sampai kepada gerakan pramuka yang ada di Indonesia. Jadi pramuka ini memang eh, sedikit banyak bernuansa kepanduan yang diperkenalkan oleh Baden Powell, ya, seperti itu. Jadi ini tadi yang saya bilang bahwa eh, pada dasarnya ini sejalan dengan perjuangan terhadap penguatan nilai-nilai karakter, ya, karakter. Sehingga pramuka ini adalah di antara upaya-upaya untuk memperkuat pendidikan karakter, ya, di Indonesia. Kita lanjutkan. Pendidikan dalam gerakan pramuka itu diselenggarakan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga, ya. Jadi pramuka atau dalam hal ini organisasinya yaitu gerakan pramuka itu adalah organisasi yang bergerak di luar lingkungan sekolah dan juga lingkungan keluarga. Nah, yang kemudian disebutlah dengan istilah pendidikan non formal gitu, ya. Nah, tapi kemudian jika ada pertanyaan, ini sering sekali memang muncul, kenapa kok kegiatan non formal, pendidikan non formal yang seharusnya di luar sekolah dan juga di luar keluarga, itu kenapa ada di sekolah-sekolah pramuka ini begitu, ya. Nah, ini perlu dijelaskan secara mendasar bahwa eh, pendidikan pramuka itu sebetulnya tidak masuk ke dalam sistem kurikulum pendidikan, ya, tidak termasuk ke dalam sistem kurikulum, maka disebutlah sebagai ekstrakurikuler, ya. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini memang adanya di dalam sekolah, tetapi karena itu bukan termasuk kegiatan akademik begitu, sehingga eh, kegiatan pramuka ini ya tetap sifatnya dia non formal gitu. Pada dasarnya bisa saja atau bahkan aslinya memang di luar sekolah gitu. Sejak dulu pramuka itu adanya di luar sekolah. Gerakan pramuka itu di luar sekolah. Hanya sekolah karena ada kaitannya dengan pendidikan, ya, seperti tadi disampaikan ada kaitannya erat sekali dengan pendidikan karakter, maka sekolah-sekolah ini menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, mengadakan organisasi gerakan pramuka yang disebut sebagai gugus depan di setiap sekolah-sekolah yang ada. Bahkan setelah adanya kurikulum 2013, pramuka itu menjadi ekstrakurikuler wajib di setiap lembaga pendidikan formal. Ya, meskipun adanya di lembaga formal, tetapi sifatnya non formal karena itu tidak berada di bawah di bawah struktur akademik, ya, berada disebut sebagai ekstrakurikuler karena adanya di luar kurikulum. Seperti itu. Nah, untuk apa? Karena pendidikan yang ada di dalam gerakan pramuka ini untuk menanamkan kepribadian, ya, menanamkan kepribadian, kemudian keterampilan, kecakapan hidup atau life skill tadi, kemudian akhlak mulia, ya. Ya. Jadi inilah pentingnya kenapa adanya gerakan pramuka baik itu di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan sekolah begitu. Yang memang sebetulnya seharusnya pada dasarnya begitu, ya, pada dasarnya pramuka itu ada dari kebutuhan masyarakat,
gitu. Karena untuk mempermudah dalam rangka rekrutmen anggotanya, maka masuklah juga ke sekolah sebagai ekstrakurikuler. Tetapi di luar ekstrakurikuler pramuka yang ada di sekolah, di masyarakat juga ya memang ada gerakan pramuka ini dalam bentuk-bentuk lain, tidak seperti di sekolah ya sebagai ekstrakurikuler. Tapi memang ini tidak masyhur atau tidak dikenal luas oleh masyarakat. Seumpamanya ada yang disebut sebagai Saka ya, satuan karya, atau Sako, satuan komunitas. Nah, itu adalah bagian dari pramuka. Hanya memang di kita lebih hidup itu di sekolah ya. Tapi sekali lagi pada dasarnya gerakan pramuka itu diselenggarakan di luar sekolah dan di luar keluarga, yang disebut sebagai kegiatan pendidikan non formal. Seperti itu. Ya. Kemudian, nah, selanjutnya pramuka. Pramuka itu merupakan singkatan ya, singkatan dari Praja Muda Karana. Praja Muda Karana itu memiliki arti kaum muda yang suka berkarya. Tetapi meskipun dalam hal bahasa ya, dalam arti bahasa pramuka itu atau Praja Muda Karana itu kaum muda, sini perlu kita tekankan kaum muda, tetapi dalam prakteknya anggota pramuka itu tidak selalu anak muda, karena nanti ada pembagian anggota pramuka itu diantaranya juga ada anggota dewasa begitu. Tetapi pada intinya memang Praja Muda Karana atau pramuka ini adalah orang-orang yang senang berkarya, meskipun tidak muda lagi, paling tidak jiwanya yang muda begitu. Nah, ini kemudian ada juga di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, dikatakan bahwa pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Ya. Nah, ini Satya dan Dharma Pramuka ini yang menjadi landasan berpramuka begitu ya, yang disebut sebagai kode kehormatan. Nah, kode kehormatan ini jadi ada satya, kemudian ada dharma. Apa saja satya dan dharmanya itu tergantung dengan golongan pramukanya, nanti kita akan pelajari. Untuk sementara cukup diketahui bahwa kode kehormatan pramuka itu terdiri dari ini, satya dan dharma. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa keanggotaan pramuka itu ada beberapa bagian atau ada dua bagian. Yang pertama ada anggota muda ya, yang dalam hal ini anggota muda ini statusnya sebagai peserta didik. Nah, ketika anggota pramuka itu sebagai peserta didik, itu bisa melewati beberapa fase atau ada 4 golongan lah di dalam keanggotaan kepramukaannya gitu ya. Yang pertama yaitu golongan siaga. Nah, golongan siaga ini adalah anggota pramuka yang berusia antara 7 sampai 10 tahun. Kemudian ada setelah itu penggalang. Penggalang ini adalah anggota pramuka yang berusia 11 sampai dengan 15 tahun. Kemudian ada penegak. Penegak ini adalah anggota pramuka ya, atau anggota muda pramuka yang berusia antara 16 sampai 20 tahun. Serta pandega yang berusia 21 sampai 25 tahun. Jadi anggota pramuka muda itu yang rentang usianya mulai dari 7 tahun hingga 25 tahun. Gitu ya, yang dalam prosesnya mereka dibina karakternya, diberikan skill dalam hal keahlian-keahlian yang menunjang mereka dalam proses kehidupan ya, untuk menjalani kehidupan. Kemudian dibekali juga akhlaknya, diperkuat keimanan dan ketakwaannya gitu ya, sesuai dengan satya dan dharma pramuka. Begitu. Tetapi dalam sistem pramuka yang lebih modern lagi, yang terbaru, ini ada
penambahan begitu ya, bukan hanya siaga, penggalang, penegak dan pandega yang rentang usianya dari 7 sampai 25 tahun. Nah, ada wacana bahwa pramuka ini harus diperkenalkan sejak dini yang disebut sebagai pramuka prasiaga. Prasiaga yang usianya itu kurang dari 7 tahun. Ya, biasanya anak-anak PAUD, anak-anak RA, TK gitu ya. Nah, ini mereka sudah dikenalkan dengan nilai-nilai pramuka yang golongannya itu disebut sebagai prasiaga. Seperti itu. Kemudian anggota pramuka yang kedua yaitu anggota dewasa. Nah, anggota dewasa ini adalah anggota pramuka yang di atas 25 tahun atau yang sudah menikah gitu ya. Bisa di bawah 25 tahun tetapi dia sudah menikah, itu masuk ke dalam golongan anggota dewasa. Apa saja itu anggota dewasa? Yaitu pembina ya, kemudian pembantu pembina, kemudian ada lagi pelatih, pamong saka, instruktur saka, pimpinan saka, andalan, majelis pembimbing. Banyak sekali ya. Nah, tetapi yang paling sering kita dengar itu ada yang namanya, pasti tahu lah ya, pembina dan juga pelatih. Nah, yang di dalam proses menjalankan pendidikan kepramukaan ini seringkali banyak yang salah menggunakan kedua istilah ini, pembina dan pelatih. Ada yang beranggapan bahwa yang melaksanakan atau yang memimpin atau yang mengurus persoalan latihan atau persoalan pendidikan pramuka di setiap gugus depan atau di sekolah-sekolah itu adalah pelatih. Padahal itu adalah seharusnya menjadi tugas pembina. Bedanya apa pelatih dengan pembina? Nah, pembina ini adalah orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus administrasi, kemudian mengurus kegiatan pramuka di tingkat gugus depan. Begitu ya. Sementara pelatih adalah orang yang memiliki tugas, memiliki fungsi gitu ya untuk mencetak para pembina. Jadi pelatih ini adalah tutornya pembina, kira-kira begitu ya. Jadi jangan sampai salah, ada anak didik atau peserta didik yang kemudian mereka sedang berkegiatan pramuka di sekolah atau dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang mereka dibina oleh orang dewasa, kemudian disebutlah orang dewasa itu pelatih, padahal bukan, itu disebut sebagai pembina ya. Nah, pembina ini punya syarat minimal dia menyelesaikan atau lulus KMD, kursus mahir pembina pramuka tingkat dasar ya, KMD. Atau KML. Bukan atau ya, KML ini kan lanjutan sebetulnya. Jadi KMD dasarnya, KML ini lanjutan, kursus lanjutan. Sementara pelatih itu syaratnya harus sudah menyelesaikan KPD ya, kursus pelatih pembina pramuka tingkat dasar, dan kemudian bisa dilanjutkan dengan KPL. Nah, kemudian yang sering kita dengar juga anggota dewasa pramuka itu adalah majelis pembimbing atau MABI. Majelis pembimbing ini adalah bagian dari struktur yang membimbing dalam memastikan ya kegiatan pramuka berjalan di unitnya masing-masing. Nah, biasanya majelis pembimbing ini terdiri dari stakeholder dan juga tokoh masyarakat. Dan yang pasti majelis pembimbing ini di setiap unitnya diketuai oleh pimpinan tertinggi. Misalnya di gugus depan atau di sekolah atau di perguruan tinggi gitu ya, itu disebut gugus depan juga, perguruan tinggi atau universitas. Nah, kalau sekolah ketua majelis pembimbingnya itu adalah kepala sekolah. Kalau di perguruan tinggi berarti ketua majelis pembimbingnya adalah rektor gitu. Kemudian kalau di tingkat kuartir ranting atau setara dengan kecamatan, maka majelis pembimbingnya sebagai ketua itu adalah stakeholder yang memimpin di
tingkat unit kecamatan itu yaitu camat. Kemudian naik lagi ke kuartir cabang atau setingkat kabupaten, itu ketua majelis pembimbingnya adalah bupati atau wali kota kalau di kota. Kemudian di tingkat kuartir daerah setingkat provinsi itu diketuai oleh provinsi, itu berarti gubernur. Sampai ke tingkat nasional itu yang menjadi ketua majelis pembimbing pramuka adalah pemimpin tertinggi di negara Indonesia, yaitu presiden ya. Atau kalau presiden itu secara otomatis juga menjadi pramuka utama begitu ya. Nah, jadi sifatnya ada yang ex officio, dalam hal ini ketuanya ex officio gitu. Ex officio itu maksudnya apa? Jadi menyesuaikan dengan jabatannya begitu. Kalau kepala sekolah ganti, berarti secara otomatis penggantinya itu menjadi ketua majelis pembimbing di gugus depan. Kalau presidennya berganti periode atau berganti pejabat, maka secara otomatis yang menjadi ketua majelis pembimbing nasional itu yang menjadi presiden berikutnya. Jadi itu yang disebut sebagai ex officio, otomatis begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, pramuka dilambangkan dengan siluet tunas kelapa atau bayangan tunas kelapa, atau juga dikenal sebagai silhouette ya, silhouette tunas kelapa. Nah, ini ya, silhouette tunas kelapa yang diciptakan oleh Sunarjo Atmodipurwo. Sunarjo Atmodipurwo ini adalah seorang aktivis pramuka juga yang kemudian menjadi disebutnya menjadi salah satu petinggi lah di Departemen Pertanian dulu ya, pada masa awal pramuka. Nah, beliaulah yang menciptakan lambang gerakan pramuka ini, yaitu lambang pramuka ini siluet atau siluet tunas kelapa, bayangan tunas kelapa. Kenapa sih pramuka dilambangkan dengan siluet tunas kelapa? Karena ternyata Sunarjo Atmodipurwo yang menggagas atau yang menciptakan lambang ini memiliki pandangan yang begitu luar biasa terkait dengan gerakan pramuka ini dilambangkan dengan siluet tunas kelapa. Yang pertama, bahwa di buah kelapa yang kemudian menjadi lambang pramuka ini digambarkan dalam keadaan tumbuh ya, awal tumbuh. Nah, ini ya, yang disebut sebagai cikal ya, cikal bakal. Maka kemudian dimaknai sebagai pramuka ini adalah penerus ya, penerus generasi bangsa, generasi penerus bangsa ya. Kemudian juga yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang begitu. Nah, maka ini yang pertama ya, cikal. Kemudian yang kedua, kenapa harus dipilih kelapa? Karena buah kelapa ini adalah, atau pohon kelapa ini adalah pohon yang dikenal tahan terhadap berbagai situasi dan kondisi alam ya. Pohonnya ini tahan lama, bahkan buahnya itu sendiri tahan lama ya. Ketika dia berbuah ya, pohon kelapa ini ketika berbuah, kemudian buahnya berkembang sampai tua ya, kemudian bahkan sampai jatuhnya pun dia tidak membusuk ya, tapi dia akan tahan, bisa kalau diambil oleh orang bisa dimasak, bisa dimakan gitu ya. Kalau tidak diambil dia akan tumbuh. Nah, inilah kenapa di antaranya alasan dijadikannya tunas kelapa menjadi lambang pramuka. Itu yang kedua, tahan lama ya. Kita tulis tadi yang pertama itu sebagai cikal bakal, yang kedua tahan lama, yang ketiga pohon kelapa ini ternyata selain juga tahan lama, dia mampu tumbuh di berbagai jenis kontur tanah ya. Di lautan dia bisa tumbuh, kemudian di
pegunungan, dia bisa tumbuh di perhutanan juga bisa tumbuh, itu dimanapun bisa tumbuh. Oleh karena itu, ini dimaknai sebagai anggota pramuka itu mampu beradaptasi dalam situasi dan kondisi apapun. Dalam hal ini mampu menyesuaikan diri dengan cepat, kira-kira begitu, adaptasi. Karena sebagaimana sifat pohon kelapa itu, dia bisa tumbuh dimanapun gitu. Bisa di pantai, bisa di perhutanan gitu ya, bisa di pegunungan, dan di berbagai macam tempat-tempat lain gitu. Nah, yang keempat, kelapa ini kan kalau kita lihat pasti menjulang tinggi ke atas, tumbuh tinggi ke atas, ya. Nah, maka ini dimaknai sebagai anggota pramuka yang memiliki cita-cita tinggi, cita-cita luhur, gitu. Yang harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk diwujudkan cita-cita itu. Nah, kemudian yang kelima, kita tahu bahwa pramuka ini punya bukan pramuka, ini pohon kelapa ya maksudnya. Pohon kelapa ini punya akar yang begitu kuat, ya, sehingga mampu menopang batang yang begitu besar dan tinggi, ya. Begitu kuatnya, padahal akar pohon kelapa ini kan kalau kita lihat kecil-kecil ya, tetapi karena dia menghujam sampai ke dalam tanah dan banyak sekali akarnya itu sehingga sangat kuat. Jadi akarnya ini bisa dimaknai bahwa pramuka ini memiliki prinsip dasar yang kuat, karena sebagaimana akar pohon kelapa yang begitu menancap ke dalam ke dalam tanah, yang menjadikan pohon itu menjadi kuat, gitu ya. Nah, yang keenam, yang terakhir, kenapa dipilihnya pohon kelapa atau tunas kelapa ini? Karena pohon kelapa ini kan adalah pohon yang luar biasa, manfaatnya banyak sekali, ya. Mulai dari batangnya, kemudian daunnya, kemudian kelapanya itu sendiri, mulai dari yang muda sampai yang tua, ya, semuanya berguna, semuanya bermanfaat, semuanya bisa digunakan, begitu. Bahkan apa yang disebut sebagai tunasnya yang masih muda itu, atau dalam istilah lain umbut ya, umbut pohon kelapa itu bisa dimakan juga, bisa dikonsumsi. Nah, maka ini menjadi kiasan bahwa anggota pramuka ini memiliki sifat yang serbaguna, sehingga dia, ya, pramuka ini, setiap anggota pramuka diharapkan menjadi sosok yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agamanya, begitu. Nah, jadi itu ya, pramuka itu banyak sekali manfaatnya, seperti pohon kelapa. Nah, yang terakhir, kepramukaan. Setelah tadi gerakan pramuka, kemudian pramuka, dan sekarang kepramukaan. Apa itu kepramukaan? Kepramukaan itu adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka, ya, atau bisa dikatakan sebagai sistemnya gitu. Sistem yang berbicara tentang pramuka apa saja. Nah, semua yang berkaitan dengan pramuka itu kemudian tidak terlepas dari 5 unsur yang terpadu. Apa itu? Yang pertama, prinsip dasar kepramukaan, kemudian metode kepramukaan, kode kehormatan pramuka, kemudian moto gerakan pramuka, serta kiasan dasar kepramukaan. Nah, ini yang termasuk ke dalam sistem ya, sistem dalam pendidikan pramuka, gitu. Nah, yang kemudian sistem kepramukaan inilah yang dijalankan atau yang diterapkan dalam proses pendidikan pramuka, begitu. Yang kalau secara sederhananya sebetulnya bisa kita lihat dari secara sederhana begitu ya, bisa dilihat dari Satya dan Dharma Pramuka yang tadi kita kenal sebagai apa? Kode kehormatan pramuka. Nah, itu ya. Kemudian di sini ada juga dikatakan
bahwa nilai-nilai kepramukaan itu mencakup beberapa hal yang pada dasarnya ini juga sangat berhubungan dengan Dharma Pramuka. Dharma Pramuka ya. Meskipun secara urutan dan juga secara struktur kalimatnya berbeda, tapi nilai-nilainya sangat mirip. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kecintaan pada alam dan sesama manusia, kecintaan pada tanah air dan bangsa, kedisiplinan, keberanian dan kesetiaan, tolong menolong, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, jernih dalam berpikir, berkata dan berbuat, hemat, cermat dan bersahaja, kemudian yang terakhir rajin dan terampil. Nah, ini nilai-nilai kepramukaan. Artinya setiap kegiatan pramuka itu tidak boleh keluar dari nilai-nilai ini, ya. Secara singkat ini seperti itu ya. Jadi jelas ya bahwa gerakan pramuka dengan pramuka kemudian kepramukaan itu berbeda. Kalau kita ulas lagi, kalau gerakan pramuka itu adalah organisasinya atau wadahnya, gitu ya. Kemudian pramuka itu adalah orangnya, anggotanya. Kemudian kepramukaan itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pramuka atau sistemnya begitu. Sistemnya jadi berbeda. Jadi di dalam gerakan pramuka itu ada pramukanya dan ada kepramukaannya. Nah, kemudian di dalam melaksanakan pramuka itu tidak boleh lepas atau tidak boleh keluar dari nilai-nilai kepramukaan atau dari sistem kepramukaannya, dan tidak boleh keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh gerakan pramuka sebagai wadah atau sebagai organisasinya. Nah, kemudian kepramukaan itu akan selalu terikat dengan gerakan pramuka sebagai organisasi dan terikat juga dengan pramuka sebagai orangnya atau sebagai anggotanya begitu ya. Nah, itu saja untuk penjelasan hari ini terkait dengan gerakan pramuka dan kepramukaan. Apabila ada yang ingin ditanyakan silakan disampaikan di kolom komentar. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.